Teman-teman semua, selamat bergabung di mata kuliah dasar perlindungan tanaman. Perkenalkan, saya adalah Ito Fernando selaku salah satu dosen pengampu pada mata kuliah ini. Perlu saya informasikan sebelumnya ya teman-teman bahwa mata kuliah dasar perlindungan tanaman atau DPT ini memiliki bobot sebesar 3 SKS ya, di mana 2 SKS dalam bentuk perkuliahan dan 1 SKS di dalam bentuk praktikum. Kemudian berikut adalah pokok-pokok bahasan yang akan kita diskusikan di mata kuliah DPT ya. Dan untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari perlindungan tanaman. Baik teman-teman ya. Jadi pada saat kita melakukan budidaya tanaman, kita menanam suatu tanaman untuk dia dapat bertumbuh, berkembang, kemudian dapat menghasilkan sesuatu yang dapat kita panen ya. Intinya kan pada saat kita melakukan budidaya, sebenarnya kita ingin memproduksi sesuatu ya. Kita ingin memanen sesuatu dari tanaman tersebut. Tetapi untuk tanaman itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, itu banyak sekali faktor yang berpengaruh ya. Dan faktor-faktor tersebut ada faktor yang dari dalam tanaman itu sendiri, faktor genetik ya, faktor internal, maupun faktor-faktor luar ya, faktor eksternal, atau seringkalinya juga disebut sebagai faktor lingkungan, di mana ada faktor luar dalam bentuk biotik, maaf ya, ada dua macam ya, faktor luar biotik dan juga faktor luar yang bersifat abiotik. Baik, coba kita lihat teman-teman ya pada bagan ini ya. Apabila kita ingin mendapatkan produksi yang maksimal, maka tanaman yang kita budidayakan juga harus dapat tumbuh dan berkembang secara optimal ya, teman-teman ya, dengan baik. Tetapi agar tanaman tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, ada banyak faktor ya tadi teman-teman. Selain faktor dari dalam tanaman itu sendiri, faktor genetik, faktor internal, tadi ada faktor lingkungan ya teman-teman. Tadi ingat ya, faktor lingkungan ada yang biotik, ada yang abiotik. Kalau abiotik itu ya akibat faktor-faktor fisik ya teman-teman. Teman-teman saya rasa sudah tahu. Ada suhu, kelembapan, curah hujan, kondisi tanah dan sebagainya. Sedangkan faktor biotik adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh organisme hidup ya teman-teman. Nah, apa salah satunya? Salah satu faktor biotik ya teman-teman adalah OPT atau organisme pengganggu tanaman. Nah, organisme pengganggu tanaman ini tidak lain tidak bukan adalah hama dan penyakit tanaman ya. Jadi untuk mencapai produksi yang optimal ini banyak sekali faktor yang bermain. Di sini ada faktor dalam ya dari tanaman itu sendiri, faktor lingkungan baik biotik maupun abiotik. Yang biotik salah satunya adalah dari OPT, misalnya hama dan penyakit, dan juga dari teknik-teknik budidaya yang kita lakukan. Itu juga merupakan salah satu faktor luar yang akan mempengaruhi dari produksi tanaman kita. Jadi apabila kita ingin produksi yang optimal ya kita harus memperhitungkan ya berbagai jenis faktor ini, berbagai macam faktor ini. Nah, lalu kenapa tanaman kita perlu dilindungi ya teman-teman? Kita ingat, tanaman salah satunya untuk kita menanam tanaman untuk kebutuhan pangan ya, salah satunya ya teman-teman ya. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk dunia, maka kebutuhan pangan pun akan kian meningkat. Nah, oleh karena itu ya, agar kita mendapatkan produksi yang maksimal, maka tanaman ini perlu kita lindungi, teman-teman, agar kita dapat masih tetap mendapatkan produksi yang maksimal. Nah, tanpa kegiatan perlindungan tanaman yang teratur, maka produksi pangan dunia akan terganggu. Jadi secara definitif ya teman-teman ya, apabila didefinisikan perlindungan tanaman itu apa sih ya? Perlindungan tanaman ialah suatu usaha yang diberikan kepada tanaman untuk mencegah, menghindarkan, dan menyehatkan kembali tanaman dari serangan organisme pengganggu tanaman ya, OPT tadi ya, OPT, agar pertumbuhan dan produksi tanaman menjadi normal. Nah, OPT itu teman-teman perlu diingat ya, nanti akan kita bahas lebih detail pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Namun OPT itu ada 3 teman-teman ya, hama, penyakit, dan gulma ya. Saya ulangi lagi, OPT itu ada 3, hama, penyakit, dan gulma ya. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan mendetailkan apa itu masing-masing hama dan penyakit dan gulma. Itu akan kita jelaskan ya lebih rinci pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Jadi sebelum kita membahas mengenai konsep dasar perlindungan tanaman, teman-teman, kita perlu diskusi terlebih dahulu. Kita perlu berbicara terlebih dahulu mengenai sejarah pertanian. Ya, jadi teman-teman, nenek moyang kita dulu ketika masih dalam kehidupan prasejarah ya teman-teman ya, nenek moyang dulu, mereka hidup pada suatu lingkungan yang masih berbentuknya hutan belantara. Artinya apa? Seluruh kebutuhan mereka, baik sandang pangan maupun papan, itu diperoleh dari hutan belantara. Dan kala itu ketika mereka populasi manusia belum banyak, tentu saja hutan ini dapat mencukupi segala bentuk kebutuhan manusia. Jadi mereka cukup mengambil bahan-bahan yang disediakan oleh alam ya. Jadi kehidupan yang mudah ya. Semuanya ada di alam. Mau pangan tinggal cari, mau sandang tinggal cari, mau papan tinggal ambil di dalam hutan. Namun seiring dengan pertumbuhan populasi manusia ya, manusia mulai banyak, mereka pun juga perlu melakukan untuk memperoleh kebutuhan sandang pangan papan, mereka memerlukan juga lebih banyak ya teman-teman ya. Jadi mereka mulai mengumpulkan ya dan mulai berburu. Jadi yang dulunya hanya mengambil hanya untuk kehidupan sehari-hari, sekarang mereka perlu mengumpulkan dan berburu untuk mencukupi kebutuhan manusia yang lebih banyak. Nah, seiring dengan pertumbuhan populasi manusia ya yang semakin banyak, apakah mereka secara terus-menerus bisa berburu dan mengumpulkan dari alam saja? Belum tentu ya teman-teman ya, karena apa? Kebutuhan manusia yang seiring dengan peningkatan populasi manusia yang semakin tinggi tadi ya, maka kebutuhan mereka juga semakin banyak. Maka dari itu mau tidak mau ya, mereka pun harus menetap ya ketika populasi mereka sudah mulai banyak, populasi manusia sudah mulai banyak. Mereka tidak mungkin hidupnya berpindah-pindah lagi. Mereka harus menetap. Sebagai konsekuensi apa jika mereka menetap? Maka sumber daya di sekitar mereka lama-kelamaan juga akan habis karena seringkali selalu diambil untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi sumber daya, saya ulangi ya, ketika manusia sudah menetap, populasi manusia sudah banyak, maka jumlah sumber daya ya di sekeliling mereka seiring itu akan menurun karena selalu diambil untuk pemenuhan kehidupan ya. Maka apa? Manusia harus mulai untuk bercocok tanam ya. Jadi ketika sumber daya mulai semakin sulit, semakin sedikit, maka akan muncul masalahnya. Masalahnya tadi mereka tidak lagi bisa mendapatkan kebutuhan sandang pangan papan dengan mudah. Maka dari itu manusia harus apa teman-teman? Harus mulai bertani, harus bercocok tanam untuk memperoleh kebutuhan sandang pangan mereka. Nah, ketika manusia mulai bertani, apa yang terjadi teman-teman? Di sini ada perubahan lingkungan, perubahan ekosistem. Dari hutan belantara tadi ya, yang kemudian diambil terus-menerus, kemudian sehingga hutan tersebut sumber daya di sekeliling manusia sudah berkurang, maka manusia harus bercocok tanam. Ketika bercocok tanam ini manusia membuka hutan, dari ekosistem hutan kemudian diubah menjadi ekosistem pertanian ya, yang kita kenal sebagai agroekosistem. Jadi agroekosistem adalah ekosistem pertanian. Nah, perubahan ekosistem ini teman-teman dari ekosistem hutan menjadi ekosistem pertanian, inilah yang menyebabkan adanya gangguan-gangguan ekosistem dan yang menyebabkan sebenarnya munculnya permasalahan-permasalahan organisme pengganggu tanaman. Nah, apabila sekarang teman-teman membayangkan apakah di hutan belantara yang masih sangat hutan primer ya, yang kondisinya masih sangat murni ya, sangat minim tentang dari intervensi manusia, gangguan manusia. Pada kondisi demikian semuanya itu seimbang teman-teman ya. Jadi tidak pernah terdengar permasalahan organisme pengganggu tanaman di hutan ya. Tetapi ketika manusia sudah mulai membuka hutan, ya disitulah terjadi perubahan ekosistem. Fungsi-fungsi ekosistem mungkin ada yang tidak bisa berjalan dengan baik sehingga muncul permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, ini ya contohnya ya, dari hutan belantara menjadi ekosistem persawahan ya, ekosistem pertanian atau agroekosistem yang
ternyata sudah diketahui sejak dari 20.000 tahun yang lalu ya. Jadi manusia mulai bercocok tanam, membuka ekosistem pertanian itu dari 20.000 tahun yang lalu atau mungkin lebih ya, teman-teman. Nah, perlindungan tanaman itu bertujuan untuk mendapatkan rendemen ekonomi yang optimal dengan kerusakan lingkungan yang minimal. Nah, perlindungan tanaman pada hakikatnya tidak meningkatkan hasil ya, teman-teman, tetapi dengan adanya usaha perlindungan tanaman, kita akan menyelamatkan hasil sehingga produksi tanaman tetap normal atau maksimal ya. Kalau boleh saya ulas lagi ya. Jadi pada awalnya ketika kondisi hutan belantara, ini sebenarnya tidak ada permasalahan yang namanya organisme pengganggu tanaman. Tetapi tadi ya ketika hutan belantara tadi diubah menjadi ekosistem pertanian karena kebutuhan manusia ya, karena manusia populasinya semakin banyak, manusia perlu menetap, kemudian untuk memenuhi kebutuhannya mau tidak mau mereka harus bercocok tanam, mereka harus membuka ladang, sehingga hutan itu harus diubah menjadi ekosistem pertanian. Nah, ketika perubahan ekosistem hutan menjadi ekosistem pertanian, di sini ada gangguan-gangguan ekosistem, teman-teman. Jadi, fungsi-fungsi ekosistem itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga apa? Salah satu akibatnya adalah munculnya organisme pengganggu tanaman. Jadi, organisme pengganggu tanaman itu hanya muncul ketika manusia sudah melakukan budidaya tanaman. Nah, lalu perlindungan tanaman itu apa? Perlindungan tanaman ini kita melindungi tanaman kita dari tadi organisme-organisme pengganggu tanaman. Untuk apa? Untuk agar kita dapat menyelamatkan kehilangan hasil. Apa itu? Coba kita lihat bagan berikut, teman-teman. Nah, di sini ada 3 bagan ya, teman-teman. Ada 3 batang ya. Di histogram ini ada 3 batang ya. Yang pertama menggambarkan potensi produksi tanaman ya dalam skala penelitian ya. Jadi optimal, sebut saja di sini misalnya 10 ton ya, begitu ya teman-teman. Jadi ketika kondisinya optimal karena skala penelitian ya, jadi seluruh kondisinya itu dibuat optimal ya, seoptimal mungkin sehingga produksi tanamnya diperkirakan ya teman-teman ini 10 ton. Nah, pada skala petani ya, karena mungkin ada suatu kondisi yang tidak bisa optimal, mungkin pupuknya kurang atau misalnya jenis varietas yang ditanam berbeda dan sebagainya ya. Jadi di sini ada kehilangan hasil ya, warna hijau ini. Mungkin dari 10 ton ini berkurang menjadi 9 ton ya, karena kondisinya di lapang ya secara aktual ya, itu memang ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita ubah seenaknya ya teman-teman ya. Jadi ada kehilangan hasil di situ. Nah, lalu apa? Yang merah ini teman-teman adalah kehilangan hasil akibat dari OPT ya. Jadi kalau misalnya ada OPT, organisme pengganggu tanaman, maka tanaman kita, produksi kita akan semakin berkurang ya, karena ada kehilangan hasil akibat OPT. Jadi dari tadi misalkan dari 10 ton pada skala penelitian, pada saat kondisi semuanya optimum itu 10 ton. Tetapi ketika di kondisi aktualnya di lapang itu sebenarnya hanya 9 ton, karena kita tidak bisa mengatur curah hujan, tidak bisa mengatur cahaya matahari dan sebagainya dengan mudah ya teman-teman. Sehingga di situ masih ada kehilangan hasil akibat faktor-faktor tadi ya. Nah, lalu ada juga faktor lain. Di sini adalah OPT yang dapat semakin merugikan ya. Kita semakin menderita kehilangan hasil yang lebih parah. Ya, semoga dapat dipahami ya dari histogram ini, teman-teman. Nah, sebagai contoh ini, teman-teman. Estimasi kehilangan hasil akibat OPT ya, disease ya, penyakit, inseks, hama dan juga serangga ya. Jadi kebanyakan serangga itu memang berperan, beberapa jenis serangga itu berperan sebagai hama ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah estimasi kehilangan hasil akibat penyakit tanaman, serangga, hama dan juga gulma ya. Di Asia saja itu mencapai 43%, teman-teman ya. Jadi dan pada tahun 94 itu sampai 47%. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa OPT ya itu benar-benar merugikan ya bagi kita, dapat mengurangi hasil atau menghilangkan hasil itu hingga mencapai 40% ya, teman-teman. Bayangkan ya, kalau kita melakukan tindakan perlindungan tanaman, berapa banyak ini ya produksi yang dapat kita selamatkan ya. Nah, lalu sebenarnya OPT itu muncul kenapa sih teman-teman ya? Jadi OPT itu muncul karena ada 3 faktor yang saling berinteraksi ya teman-teman. Dari faktor tanaman,
dari faktor organisme pengganggu tanaman dan faktor lingkungan, ya. Maaf, jadi serangan OPT itu hanya akan terjadi atau OPT hanya akan meledak, hanya akan menyerang apabila ada interaksi dari ketiga faktor ini, ya. Yang pertama, ya, tentu saja ada tanaman, ya. Jadi ada tanaman inang. Ada tanaman inang yang sedang tumbuh dan tanaman inang tersebut dapat kita katakan pada kondisi yang rentan, ya. Artinya tanaman tersebut dapat mudah terserang oleh organisme pengganggu tanaman. Dan yang kedua di sini ya jelas harus ada organisme pengganggu tanamannya. Dan organisme pengganggu tanaman ini adalah organisme pengganggu tanaman yang sedang fase-fase menyerangnya, ya. Misalnya penyakit, apabila nanti kita belajar patogen atau penyakit, itu patogennya yang virulen, ya, yang memiliki patogenisitas yang tinggi, ataupun pada serangga hamanya sedang fase makan, ya, fase infektifnya. Kemudian lingkungan di sini adalah lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan OPT, tetapi mungkin merugikan bagi tanaman. Sehingga apa? OPT-nya ada, kemudian tanamannya pada kondisi yang rentan, lingkungannya pada kondisi yang menguntungkan OPT. Tentu saja di sini OPT itu akan dapat menyerang tanaman kita. Nah, dari konsep segitiga tadi, ya teman-teman, itu juga lagi dikembangkan, ya, menjadi limas, ya, karena di sini ada manusia, teman-teman, ya. Jadi ada manusia, faktor manusia, dan juga ada faktor waktu, ya teman-teman. Jadi manusia, ya, saat kita berbudidaya, kita bisa mengusahakan berbagai macam cara agar tadi organisme pengganggu tanaman tadi tidak meledak, tidak menyerang. Kita bisa melakukan manipulasi, baik manipulasi pada tanamannya, manipulasi pada lingkungannya, maupun manipulasi pada OPT-nya. Agar apa? Tadi OPT-nya tidak meledak. Jadi adanya campur tangan manusia dalam interaksi segitiga, tadi, ya, segitiga, ditambah dengan berjalannya waktu, maka beberapa faktor yang dapat mengendalikan OPT itu kita mulai terungkap, kita dapat tahu, ya. Nah, karena kita sudah tahu faktor-faktor apa saja sih yang sebenarnya menyebabkan OPT ini bisa meledak, maka selanjutnya kita bisa melakukan teknik-teknik pengendalian, ya. Nanti ini kita akan berbicara mengenai teknik-teknik pengendalian ini secara lebih detail pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya. Tadi kalau di konsep segitiga disease triangle tadi, ya, konsep segitiga penyakit tadi, ya, sebenarnya tidak ada penyakit, hama juga bisa digunakan. Di sini kan ada 3 faktor utama, ya teman-teman, ya. Jika tadi ingat, pertama ada faktor dari tanamannya, faktor dari OPT-nya, dan faktor dari lingkungannya. Nah, kita sebagai manusia, kita bisa melakukan berbagai tindakan, kita melakukan berbagai teknik pengendalian, melakukan berbagai jenis usaha, ya, agar kita dapat memanipulasi faktor-faktor ini. Jadi OPT-nya harus kita buat seperti apa supaya dia tidak ganas, supaya dia tidak meledak. Tanamannya bisa kita lakukan apa supaya tanaman ini menjadi sehat, tanamannya menjadi dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Kemudian lingkungannya bagaimana, ya? Bagaimana cara kita memodifikasi lingkungan agar menguntungkan bagi tanaman tetapi merugikan bagi OPT. Nah, itu semualah yang akan kita lakukan sebagai upaya perlindungan tanaman. Nah, caranya nanti ada berbagai macam di sini, ya, secara fisik, mekanis, dan sebagainya. Jadi ini adalah gambaran dari tadi, ya teman-temannya, secara lebih detail, dan bagaimana cara manusia untuk memanipulasi ketiga faktor tersebut, ya teman-teman. Baik, itu pertemuan kita yang pertama. Saya harap teman-teman dapat paham, ya, dan mengenai konsep dasar dari perlindungan tanaman dan juga konsep segitiga atau tadi, ya, konsep segitiga tadi, ya, konsep segitiga penyakit atau konsep segitiga OPT tadi. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Bye bye.